Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Losya Salsabella dari kelas 1 BKIC akan mempresentasikan tentang konsep dan praktek moderasi dalam beragama. Pengertian moderasi. Kata moderasi dalam bahasa Arab diartikan al-wasitiyah. Secara etimologi, al-wasitiyah berasal dari kata wasat. Ibnu Ashur mendefinisikan kata wasat dengan dua makna. Pertama, definisi menurut etimologi. Kata wasat berarti sesuatu yang ada di tengah, atau sesuatu yang memiliki dua belah ujung yang ukurannya sebanding. Kedua, definisi menurut terminologi. Makna wasat adalah nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir yang lurus dan pertengahan, tidak berlebihan dalam hal tertentu. Dalam Merriam-Webster Dictionary atau kamus digital yang dikutip Tolhatul Khair, moderasi diartikan menjauhi perilaku dan ungkapan yang ekstrim. Dalam hal ini, seorang yang moderat adalah seorang yang menjauhi perilaku-perilaku dan ungkapan-ungkapan yang ekstrim. Dapat disimpulkan bahwa moderasi atau wasitiyah adalah sebuah kondisi terpuji yang menjaga seorang dari kecenderungan menuju dua sikap ekstrim, sikap berlebih-lebihan atau ifrat, dan sikap mukhasir yang mengurang-urangi sesuatu yang dibatasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tataran praksisnya, wujud moderat atau jalan tengah dalam Islam dapat diklasifikasikan menjadi 4 wilayah pembahasan, yaitu 1. Moderat dalam persoalan akidah. 2. Moderat dalam persoalan ibadah. 3. Moderat dalam persoalan perangai dan budi pekerti. 4. Moderat dalam persoalan tasyri' atau pembentukan syariat. Menurut Afrizal Nur dan Mukhlis, pemahaman dan praktik amaliyah keagamaan seorang muslim moderat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Tawasud atau mengambil jalan tengah, yaitu pemahaman dan pengamalan yang tidak ifrat atau berlebih-lebihan dalam beragama dan tafrid atau mengurangi ajaran agama. 2. Tawazun atau berkeseimbangan, yaitu pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrawi, tegas dalam menyatakan prinsip yang dapat membedakan antara inkhiraf atau penyimpangan dan ikhtilaf atau perbedaan. 3. Iktidal atau lurus dan tegas, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional. 4. Tasamuh atau toleransi, yaitu mengakui dan menghormati perbedaan baik dalam aspek keagamaan dan berbagai aspek kehidupan lainnya. 5. Musawah atau egaliter, yaitu tidak bersikap diskriminatif pada yang lain disebabkan perbedaan keyakinan, tradisi, dan asal-usul seseorang. 6. Syura atau musyawarah, yaitu setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip menempatkan kemaslahatan di atas segalanya. 7. Islah atau reformasi, yaitu mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai keadaan lebih baik yang mengakomodasi perubahan dan kemajuan zaman dengan berpijak pada kemaslahatan umum atau maslahah ammah, dengan tetap berpegang pada prinsip al-mukhafazah ala al-qadimi al-salih wa al-akhdhu bi al-jadidi al-aslah, atau melestarikan tradisi lama yang masih relevan dan menerapkan hal-hal baru yang lebih relevan. 8. Aulawiyah atau mendahulukan yang prioritas, yaitu kemampuan mengidentifikasi hal ihwal yang lebih penting harus diutamakan untuk diimplementasikan dibandingkan
dengan yang kepentingannya lebih rendah. 9. Tatawur wa ibtikar atau dinamis dan inovatif, yaitu selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan hal baru untuk kemaslahatan dan kemajuan umat manusia. 10. Tahadzur atau berkeadaban, yaitu menjunjung tinggi akhlak mulia, karakter, identitas, dan integritas sebagai khairu ummah dalam kehidupan kemanusiaan dan peradaban. Menurut Abu Dinata, pendidikan moderasi Islam atau disebutnya sebagai pendidikan Islam rahmah lil alamin memiliki 10 nilai dasar yang menjadi indikatornya, yaitu 1. Pendidikan damai yang menghormati hak asasi manusia dan persahabatan antara bangsa, ras, atau kelompok agama. 2. Pendidikan yang mengembangkan kewirausahaan dan kemitraan dengan dunia industri. 3. Pendidikan yang memperhatikan isi profetik Islam, yaitu humanisasi, liberasi, dan transendensi untuk perubahan sosial. 4. Pendidikan yang memuat ajaran toleransi beragama dan pluralisme. 5. Pendidikan yang mengajarkan paham Islam yang menjadi mainstream Islam Indonesia yang moderat. 6. Pendidikan yang menyeimbangkan antara wawasan intelektual atau head, wawasan spiritual dan akhlak mulia atau heart, dan keterampilan okasional atau hand. 7. Pendidikan yang menghasilkan ulama yang intelek dan intelek yang ulama. 8. Pendidikan yang menjadi solusi bagi problem-problem pendidikan saat ini, seperti masalah dualisme dan metodologi pembelajaran. 9. Pendidikan yang menekan mutu pendidikan secara komprehensif. 10. Pendidikan yang mampu meningkatkan penguasaan atas bahasa asing. Implementasi nilai-nilai moderasi dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 pada pendidikan agama Islam. Mencakup tugas seorang guru untuk mampu bersikap terbuka dan memberikan kasih sayang dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Bersikap terbuka berarti menghargai semua pendapat siswa, tidak membeda-bedakan siswa, responsif, simpatik, menunjukkan sifat ramah, dan penuh pengertian. Implementasi nilai moderasi dalam tujuan pendidikan agama Islam termanifestasi dalam penerapan prinsip keterbukaan. Peserta didik yang diajarkan keterbukaan, baik dalam berpikir ataupun mengemukakan pendapat, akan lebih bisa memanfaatkan potensi yang ia miliki guna menuju manusia yang fitrah sesuai tujuan pendidikan agama Islam. Sedangkan implementasi nilai moderasi dalam metode pendidikan agama Islam terletak pada penerapan prinsip kasih sayang dalam proses pembelajaran yang termanifestasi dalam perilaku santun dan keterbukaan peserta didik dalam pembelajaran. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, baik secara penulisan maupun penjelasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.